Segala hal yang terkait dengan rezeki yang sudah didapatkan haruslah kita syukuri. Dengan syukur kita tidak akan lagi selalu menghitung-hitung jumlah harta yang kita miliki. Dan perlu kita sadari, rezeki adalah wasilah atau perantara untuk kita bisa beribadah istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, tugas utama kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di antara wujud syukur adalah dengan bersedekah dan berbagi rezeki kepada orang lain. Jangan sampai kita berpikir bahwa dengan memberi kepada orang lain harta kita akan berkurang. Tidak, dan tidak sama sekali. Malah sebaliknya. Ketika kita memberi, pada hakikatnya kita menerima. Dengan memberi, apa yang kita miliki pun akan semakin berkah dan semakin mendekatkan kita kepada yang memberi rezeki, yakni Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Zulhijjah ini, wujud syukur dan pendekatan diri kepada Allah melalui berbagi rezeki dapat diwujudkan dengan melaksanakan ibadah kurban. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Berkurban merupakan salah satu syariat Allah sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berkurban juga merupakan sunnah dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang dilanjutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkurban merupakan perintah Allah sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar." Yang artinya, sesungguhnya aku telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Quran surah Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Oleh karena itu, berkurban hendaknya dilaksanakan semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Quran surah Al-An'am ayat 162 sampai 163. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat telah memberikan teladan dalam ibadah kurban ini. Karena berkurban menjadi sunnah yang sangat dianjurkan bagi orang yang telah memiliki kemampuan dan memiliki kelapangan dalam harta. Keutamaannya diantaranya disampaikan oleh Rasulullah SAW. Mal amalu fi ayyam afdala minha fi hadi qalu walal jihad walal jihad illa rajulun khuraju yukhati'u bi nafsihi wa ma lihi falam yarji' bi syai'in. Tidak ada amal yang lebih utama pada hari-hari tasyrik ini selain berkurban. Para sahabat berkata, tidak juga jihad? Beliau menjawab, tidak juga jihad. Kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya dengan mengorbankan diri dan hartanya di jalan Allah, lalu ia tidak kembali lagi. Quran, hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Majah. Bahkan terdapat kebaikan dalam setiap helai rambut hewan kurban tersebut. Seperti disebutkan dalam hadis dari Zaid bin Arqam. Ia berkata dan mereka berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kurban itu?" Rasulullah menjawab, "Kurban adalah sunnahnya bapak kalian, Nabi Ibrahim." Mereka bertanya, "Apa keutamaan yang akan kami peroleh dengan kurban itu?" Rasulullah menjawab, "Setiap satu helai rambutnya adalah satu kebaikan." Mereka menjawab,
Kalau bulu-bulunya, Rasulullah menjawab, setiap satu helai bulunya juga satu kebaikan. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Namun yang terpenting dari ibadah kurban adalah takwa dan keikhlasannya. Seperti Allah sebutkan di dalam ayatnya, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Quran surah Al-Hajj ayat 37. Sedangkan bagi siapa saja umat Islam yang sebenarnya mampu untuk berkurban tetapi tidak juga ingin berkurban, maka ada ancaman syariat bahwa ia tidak layak salat bersama Nabi. Ini disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana, yang artinya siapa yang mendapatkan dirinya dalam keadaan lapang lalu ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat salat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, setelah melihat keutamaan kurban dan ancamannya, oleh karena itu menjelang hari raya Idul Adha nanti, sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah mulai dari sekarang kita bertekad bersama-sama untuk bisa melaksanakan ibadah kurban. Kemudian bagi yang belum mampu untuk melaksanakannya di tahun ini, oleh karena itu mari kita niatkan dan tekadkan untuk bisa melaksanakan ibadah kurban di tahun yang akan datang. Karena dengan melaksanakannya dengan ikhlas, insya Allah Allah akan membalas amal ibadah kita dengan selalu memberikan kelancaran rezeki dan keberkahan harta dari setiap harta yang kita miliki. Semoga Allah memberikan kita kemampuan dalam melaksanakan ibadah kurban karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.